Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Pramesti Arianto dengan NIM AKI 171. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang karya tulis pentingnya yang saya angkat, yaitu adalah peran mainan tradisional dalam membentuk karakter anak usia 4-6 tahun. Nah, jadi di sini latar belakangnya yaitu karena dilihat dari banyaknya kasus kecanduan permainan modern yang berdampak buruk pada kehidupan anak. Karena kan pada zaman ini ya, era ini, anak-anak itu meskipun masih usia belia seperti masih sekolah dasar, tingkat sekolah dasar, umur mereka masih 4-6 tahun lah baiknya. Jadi mereka itu sudah kecanduan yang namanya teknologi seperti itu. Jadi mereka sudah tidak mengenal lagi permainan tradisional yang dulunya kita mainkan. Padahal teknologi itu tidak seharusnya dilihat oleh mereka, karena banyak sekali seperti gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang belum waktunya mereka untuk melihat hal itu. Jadi mereka bisa terkontaminasi otaknya dengan teknologi yang ada gitu. Lalu tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui peran permainan tradisional dalam membentuk karakter anak usia dini. Karena yang kita tahu itu permainan tradisional itu hanya sekedar permainan biasa, padahal dalam permainan tradisional itu ada pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya itu. Kita kan waktu dulu kan bermain seperti petak umpet bisa, atau kejar-kejaran gitu. Itu kan kita hanya sekedar bermain untuk menyenangkan hati gitu. Tapi kita tidak tahu pesan moral apa yang ada di dalam permainan tradisional itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan juga pesan moral yang ada di permainan tradisional. Selanjutnya ada pendahuluan. Di sini mencakup ada definisi dari bermain. Bermain itu merupakan kebutuhan pokok bagi anak yang menurut Mayasri Sujono 2009 ini mengemukakan bahwa bermain adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari. Karena bagi anak bermain itu adalah hidup dan hidup adalah bermain. Jadi anak-anak itu kan hidupnya itu cuma untuk makan, tidur dan bermain gitu ya. Kan masih anak-anak gitu aja lah ya, namanya anak-anak pasti suka bermain. Nah, bermainnya di sini itu harus kita perhatikan untuk orang-orang tua juga. Itu kan juga mereka kan juga memfasilitasi anak mereka dengan seperti mainan-mainan bukan tradisional gitu. Jadi teknologi seperti itu. Jadi misal gadget, game online seperti itu. Apalagi anak-anak sekarang itu kan mainnya seperti itu ya, Mobile Legends, terus PUBG, apalagi terus yang di itulah teknologi lah. Itu kan enggak itu ya, enggak apa ya? Tidak di filter gitu untuk pemakainya gitu. Dan mereka itu bisa untuk di umur yang lebih luas gitu. Dan juga kan bisa dibilang game-game online itu kan mereka itu toksik ya, karena kan penggunaannya itu mereka itu kebanyakan seperti misal tidak memenangkan permainan itu, mereka itu akan berucap kasar. Nah, itu bisa didengarkan oleh anak usia dini dan bisa saja mereka menirukan apa yang dia dengar gitu. Karena kan mereka masih kecil ya, jadi mereka itu belajar dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar seperti itu. Mereka tidak bisa memfilter itu hal yang baik atau yang buruk. Jadi seperti itu. Jadi itulah peran yang penting permainan tradisional untuk anak ya. Lalu pada masa serba teknologi ini sangat mempengaruhi segala bidang kehidupan, tak terkecuali pada aktivitas anak dalam bermain. Sekarang ini kan anak-anak itu cenderung lebih sering memainkan permainan modern seperti yang saya jelaskan tadi, seperti PlayStation, PS, games online, video games yang diberikan dengan melakukan permainan tradisional di halaman. Karena kan teknologi itu pikirannya mereka tuh lebih menarik gitu, karena terdapat gambar-gambar yang menarik seperti kartunnya atau animasinya yang lucu atau yang gimana ya, yang bagus gitu ditanya. Jadi kan mereka ya namanya anak-anak pasti tertarik lah
Tapi di sini ada manfaat bagi anak usia 4 sampai 6 tahun. Di mana pada usia 4 sampai 6 tahun ini adalah awal anak mulai terjun ke lingkungan, di mana mereka itu mulai bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya seperti bermain, bersekolah, atau bersosialisasi lah dengan tetangga-tetangga atau orang lain. Jadi mereka itu bisa belajar itu mulai dari situ. Jadi itu tidak boleh salah dalam mengajarkan mereka untuk biar agar mereka itu tidak salah jalan gitu. Di sini pada usia inilah kesempatan untuk membentuk karakter pada anak sehingga di kemudian hari itu tidak terdapat penyimpangan perilaku. Jadi seperti itu. Lalu yang di sebelahnya ada definisi karakter, di mana karakter itu merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai kecenderungan ke arah positif maupun negatif. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang melibatkan penanaman pengetahuan, kecintaan, dan penanaman perilaku kebaikan yang menjadi sebuah pola kebiasaan pada pendidikan anak usia dini. Nah, jadi sini metode penelitiannya saya penelitian ini itu menggunakan metode kajian pustaka, di mana riset pustaka itu tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur saja. Jadi mereka itu menginformasikan hasil-hasil penelitian terdahulu dan mengisi celah yang ada pada penelitian sebelumnya. Nah, di sini ada peran moral permainan tradisional. Di sini saya hanya menyebutkan 3 ya, karena menurut saya ini sudah cukup. Jadi yang pertama itu mengajarkan untuk anak itu berbagi kepada sesama, karena permainan menuntut mereka untuk berinteraksi langsung dengan lawan main. Jadi dengan sosialisasi mereka bermain itu mereka bisa mengerti arti berbagi kepada sesama itu seperti apa. Lalu yang kedua, dan masing-masing pemain harus dapat bersikap sportif, di mana mereka harus bisa jujur dan menerima kekalahan seperti itu. Jadi tidak menaruh dendam seperti punya iri hati seperti itu. Nah, yang ketiga adalah masing-masing pemain akan berpikir kreatif terhadap hal-hal yang ada di sekelilingnya, sehingga diharapkan kelak anak-anak tersebut menjadi manusia dewasa yang kreatif. Jadi mereka itu punya pemikiran yang tidak bodoh amat dengan lingkungannya. Jadi mereka itu punya keinginan untuk ikut andil untuk menyelesaikan sebuah masalah dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah nilai penting dalam bermain bagi anak. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan problem solving pada anak. Yang kedua, menstimulasi keterampilan bahasa dan kemampuan verbal. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Dan yang terakhir yaitu wadah pengekspresian emosi, di mana problem solving itu yang seperti saya jelaskan tadi, mereka itu bisa berpendapat, mereka bisa mengekspresikan diri mereka seperti itu. Jadi mereka itu bisa tahu nih dari sudut pandang orang